Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Jumat 18 September, Pekan Biasa ke-24. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 1-3. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan bersemangat. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita mencoba untuk menyimak apa yang dikisahkan dalam sabda Tuhan hari ini, ada peran-peran di belakang layar atau pendukung dalam pewartaan Yesus bersama para muridnya. Dalam Injilnya, Lukas memberikan apresiasi secara khusus kepada para perempuan yang punya kontribusi melalui harta kekayaan mereka untuk mendukung pewartaan Yesus dan para muridnya. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita tentunya juga ingat salah satu syarat yang disampaikan oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Di situ dituntut kesediaan untuk menanggalkan ego dan mengambil peran-peran di belakang layar yang pasti sunyi, jauh dari liputan dan pemberitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bila kita tidak matang dan sadar diri, pelayanan, karya atau posisi dapat dimanipulasi menjadi ajang mencari panggung diri dan bukannya untuk pewartaan Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus telah memberikan teladan dan contoh dalam hidup untuk kita semua. Hanya dengan mengosongkan diri, kita dapat sungguh bangkit bersama Dia. Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Tidak harus yang wah, mewah, tapi yang kecil, yang sederhana. Mari kita ambil peran masing-masing untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan Tuhan, sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan. Ya Yesus, semoga aku semakin rendah hati dan dengan sukacita ikut serta dengan segenap hati mewartakan sukacita Injil. Dan juga ambil peran yang tersembunyi, sunyi, yang kecil, yang sederhana. Sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan keselamatanmu. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan Maha Pengasih,
beri pengampunan untukku. Kristus Putra Bapa, Kristus Juru Selamat, sungguh ku sesali dosaku. Aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.